wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najatul fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi washabil faizin min suhbati wa tibai bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Selanjutnya kajian kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi. Kita berada di bab-bab yang membahas tentang hal yang harus dihindari. Di bab sebelumnya itu tentang al-ihtikar. Apa itu ihtikar? Menimbun barang untuk nanti saat-saat penting, saat-saat krusial baru dilepas ke pasar sehingga ada harga yang mungkin tidak masuk akal atau apa, yang jelas untuk mempersulit orang lain. Itu namanya al-ihtikar. Lalu yang selanjutnya yang dipaparkan oleh penulis, oleh musannif adalah babuz zajar anid dahik. Bab tentang az-zajar ini peringatan anid dhahik, tentang tertawa terbahak-bahak. Nah, qauluhu alaihi salatu wassalam. Jadi dalam sebuah riwayat ini dipaparkan oleh Al-Faqih Al-Imam Abul Laits, ad-dhahik min ghairi ajab, yakni ad-dhahik bil qahqahati wa huwa makruhun. Nah, di sini musannif mengawali dengan sebutan dari yang diriwayatkan dari Nabi bahwasanya ad-dhahik min ghairi ajab. Nah, bunyi lengkapnya bagaimana? Bunyi lengkapnya ini diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam. Qala Isa bin Maryam salawatullahi alaihi lil hawariyin. Jadi Nabi Isa berpesan kepada al-hawariyun, pengikut setia beliau. Ya milhal ard la tufsidu fa innal asya'a idza fasadat innama tudawa bil milh wa innal milh idza fasada lam tudawa bi syai'. Ya ma'syaral hawariyin la takhudhu mimman tu'allimuna ajran illa kama a'taitumuni wa'lamu anna fikum khislatayn minal jahl ad-dhahik min ghairi ajab wat tasabbuh min ghairi sahar. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyun, ya milhal ard, al-milh itu garam. Nabi Isa memanggil al-hawariyun ini dengan sebuah perumpamaan, dengan analogi, wahai garam bumi. Nah, apa maksud garam bumi di sini? Maksud garam bumi ini adalah al-ulama. Karena kan al-hawariyun ini adalah orang terdekat dengan Nabi Isa, sehingga mereka yang paling memahami ajaran Nabi Isa alaihis salam. Itu. Nah, la tufsidu, jangan rusak. Fa innal asya idza fasadat inama tudawa bil milh. Karena sesuatu itu apabila rusak, ya alternatifnya dipakaikan garam tuh. Tapi apabila garamnya untuk yang memperbaiki rusak ini jadi rusak, idza fasada wa innal milh idza fasada lam yudawa bi syai'. Tapi kalau milihnya yang rusak, ya tidak bisa mengobati apapun. Ini perumpamaan. Apa perumpamannya? Perumpamannya adalah fa innal ulama humul ladzina yuslihuna al-khalq wa yadulluna ala tariqil akhir. Ulama itu tugasnya adalah memperbaiki orang-orang dan menunjukkan jalan akhirat, jalan yang baik. Nah, tapi fa idza tarakal ulama tariqal akhirah, tapi bila ulama itu meninggalkan jalan akhirat, famanil ladzi yadulluhum 'ala tariq, lalu siapa lagi yang akan menunjukkan jalan kebaikan?
Nah ini kalau kita umpamakan dengan yang terjadi sehari-hari, ketika kita tahu ini baik, ini buruk, kalau kita tidak memberitahu kebaikan tersebut, ya siapa lagi yang akan memberikan kebaikan? Makanya ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan tugas dari Allah sebagai penyampai wahyu, Rasulullah itu bukan hanya mengislamkan sahabat-sahabat beliau, tetapi mengkader mereka sehingga bisa menyebarkan Islam ini menjadi lebih jauh. Masukkan kader-kader tuh. Duta Islam pertama atau dai Islam pertama itu salah satunya adalah Mus'ab bin Umair yang Nabi kirim ke Madinah untuk mengajarkan orang-orang Madinah tentang Islam. Nah, umat Nabi Muhammad itu semuanya bisa menjadi dai tuh, penyuruh dalam kebaikan. Itu bisa tuh. Kalau ulama itu memiliki level yang berbeda. Nah, makanya di perkataan ini, di percakapan ini, Nabi Isa memprioritaskan, menomorsatukan para ulama sehingga mereka bisa menjalankan itu. Kalaunya tidak ada yang menunjukkan jalan kebaikan, maka yang terjadi adalah orang-orang jahil yang tidak tahu agama, merekalah yang akan menempati itu, posisi itu. Kalau kita lihat dari kacamata yang lain, ketika kita ingin mencari ilmu, mencari sesuatu yang baik, itu berarti harus dari memang sumbernya yang paling pas. Tidak bisa sembarangan. Kenapa? Ketika kita sembarangan mengambil ilmu ini, berpotensi untuk salah. Atau ketika kita sembarangan mengambil, kita akan sulit menganalisanya sebenarnya ini bagaimana, karena ketidakjelasan sumber atau info tersebut. Nah, lalu masih kata Nabi Isa, ad-dhahik min ghairi ajab, maksudnya apa? Yaitu adalah tertawa terbahak-bahak. Nah, ini dihukumi makruh seperti itu. Nah, kenapa jadi bisa seperti itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi Imam Nafi' ini guru Imam Malik. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memiliki guru orang Madinah namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas memiliki guru namanya Nafi'. Nafi' itu memiliki guru namanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ibnu Umar belajar dengan siapa? Ya, dengan Rasulullah. Ibnu Umar pernah meriwayatkan ini dari baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, kharaja Nabi SAW zata yaumin minal masjid. Saat itu Nabi keluar dari masjid. Fa idza qaumun yatahaddatsuna yadhakun. Lalu Nabi melihat ada sekelompok orang tuh berbincang-bincang dan mereka tertawa. Nah, tertawa di sini kalau kita hubungkan dengan tadi berarti tertawa yang terbahak-bahak. Fa waqafa wa sallama alaihim. Nabi berhenti dan memberi salam kepada mereka. Tsumma qala aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat hadimil ladzat. Hadimil ladzat itu pemutus kelezatan. Apa itu? Wa ma hadimul ladzat? Qulna, kami pun bertanya, apa itu hadimul ladzat? Kata Rasulullah, al-maut, kematian. Apa hubungan hadis ini dengan qahqahah tadi, tertawa? Nah, karena nanti di hadis lain Rasulullah SAW itu jangan dibayangkan sosok yang menegangkan, sosok yang apa ya, punya di kampus tuh dosen killer, bukan. Tapi Rasulullah itu sosok yang bersahabat. Ini satu riwayat, nanti di riwayat lain ada Rasulullah itu selesai sholat duduk bercengkrama dengan para sahabat. Bercengkrama, kadang mereka gembira tersenyum untuk mengingat masa-masa jahiliyah. Jadi ada setegang, kalaunya ini kan satu riwayat, banyak riwayat lagi. Makanya penting bagi kita untuk memotret Nabi itu dari segala sisi. Jadi tahu
Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Nah, di momen ini Rasulullah kebetulan mengingatkan orang tentang kematian. Karena apa? Ketika ada orang yang terlalu menyelami kehidupan di dunia, menikmati kehidupan dunia, dia lupa terhadap kehidupan akan datang, lupa terhadap kematian, akan berbahaya. Dia akan lupa bagaimana harus berbuat baik, bagaimana bekal untuk ibadah nanti, bagaimana harus menghindari dosa agar tidak menjadi dosa. Itu mau tuh. Baru-baru ini kita mendapatkan berita yang luar biasa di tol Perbalunyi, kilometer 92, ada tabrakan beruntun. Nah, kebetulan salah satu di korbannya itu, penumpangnya itu, ada kawan kami di DAI juga, Ikatan DAI Nasional. Di TV One ada masuk gambar beliau tuh, Ustaz Ainul. Jadi di grup tuh rame karena mobil beliau tuh mobil yang warna biru gelap di tengah-tengah. Jadi karena berada di tengah-tengah itu malah tidak hancur, selamat. Jadi di semobilan itu selamat. Karena di tengah-tengah, depan hancur, depan rusak, belakang rusak, tapi karena di tengah-tengah. Jadi beliau ada men-share di grup itu mungkin kamera depan dan kamera belakang. Ini kamera belakang itu kan tuh kelihatan mobilnya memang ngeri itu. Ngeri. Tapi karena di Lauhul Mahfuz belum saatnya meninggal, ya masih hidup. Kata beliau, kami berlima di mobil semuanya ya saya selamat lah. Mungkin ada satu yang mungkin agak nyeri, tapi ya tidak apa-apa. Aman aja pas di scan, aman, tidak ada masalah. Nah, apa yang harus bisa diambil dari ini? Ya hadimil ladzat tadi, meninggal. Karena apa? Karena meninggal itu peristiwa yang pasti akan terjadi. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan untuk itu. Sesuatu yang ya tidak diduga. Bagaimana ada orang yang sambil lagi santai di rumah meninggal, ada yang orang lagi bekerja di kantor meninggal. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Ada momen di mana kita harus hadimil ladzat tadi, yaitu kematian. Nah, summa kharaja ba'da dzalika maratan ukhra, di momen yang lain lah, fa idza qaumun yadhakun, ada sekelompok orang yang tertawa. Lalu kata Rasulullah, amma walladzi nafsi biyadi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Di momen yang lain kata Rasulullah SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Kenapa Rasulullah berkata seperti ini? Karena Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj dan wahyu yang disampaikan serta berita-berita yang lain itu, Rasulullah itu kan ada memiliki mukjizat, keistimewaan, bisa mengetahui sesuatu yang akan datang. Mukjizat Rasulullah itu kan yang tanda kiamat kubra, tanda kiamat sughra, yang dari hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada mukjizat yang Rasulullah terima. Itulah kenapa kata Rasulullah, la dhahiktum qalila. Bagaimana Rasulullah diberitahu dan Rasulullah memberitahu kepada kita, akhir zaman nanti ada sosok yang luar biasa keluar mengacaukan umat manusia dan mengajak untuk menyekutukan Allah. Apa namanya siapa? Dajjal. Jadi kata Rasulullah nih, maksudnya seandainya kita mengetahui apa yang Nabi ketahui itu, betapa kita ya tadi banyak menangis. Jadi sosok Dajjal itu setiap Nabi itu sudah diberitahu. Setiap Nabi itu selain menyampaikan risalah juga mengingatkan pesan tentang adanya Dajjal, termasuk Nabi Muhammad. Makanya di bacaan tahiyat kita itu yang terakhir bertawuz, berlindung kepada Allah. A'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
berlindung daripada fitnah Al-Masih. Masih itu pengembara. Al-Masih yang ori itu Nabi Isa. Al-Masih yang KW, nah Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, berlindung daripada itu. Tahu tuh bagaimana mengerikannya Dajjal, yang mana Dajjal itu bisa mempengaruhi orang lain. Bagaimana Dajjal itu dilengkapi perangkat untuk bisa seolah-olah itu benar. Nah, memiliki kekuatan sehingga orang terkesima jadi mengikuti Dajjal. Yang kata Rasulullah, kalaunya ada kabar Dajjal itu muncul, jangan didekati, jauh-jauh aja, ke gunung kah, jangan sampai ketemu lah. Ini salah satu. Belum Rasulullah SAW itu tahu tentang bagaimana azab neraka. Yang azabnya itu misalnya salah satu yang digambarkan Al-Quran itu, misalnya terbakar itu idza nadijat juluduhum, ketika nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Nadijat juluduhum, saat kulitnya itu sudah matang, sudah masak ini karena terbakar. Kita misalnya kayak membakar daging, lagi membakar itu sudah masak, dagingnya masak, dah tidak bisa diapa-apakan lagi. Daging sudah masak, apa ya tinggal diangkat. Kalau dibiarkan gosong, hangit, gosong. Nah, kulit manusia di neraka itu nadijat juluduhum, saat kulit lah, badan lah itu sudah masak mateng, apa yang terjadi? Badalnahum juludan, kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka tetap merasakan azab dari Allah. Fatuqwa biha jibahuhum, jibah itu dahi nih, macam-macam siksaannya. Belum lagi makanan-makanan neraka itu yang luar biasa mengerikan. Nah, ini pasti dah. Belum lagi huru-haranya hari kiamat yang yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi ada sisi di mana manusia itu harus menyadari betapa mengerikannya kehidupan sesudah di dunia ini. Ada momen seperti itu. Nah, nanti di hadis lain Rasulullah menjelaskan bagaimana seorang muslim itu harus gembira, optimis. Nah, itu beda lagi. Cuma di bab ini musannif atau penulis pengarang ingin menggambarkan tentang mengingat hal-hal yang mengerikan. Nah, lalu di riwayat lain, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba yaumal qiyamah. Islam ini diawali dengan bada'a ghariban, diawali dengan satu keasingan. Ya kan, orang-orang muslim di Makkah itu asing, sedikit aja asing. Nanti kata Rasulullah, sayaudu ghariban, akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing ini yang mereka menjalankan perintah Allah berbeda dengan yang lain. Mungkin ada momen di mana orang sholat itu kayak tabu. Orang rajin sholat 5 waktu itu dianggap rajin sholat. Padahal orang yang rajin sholat 5 waktu, orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, itu sebenarnya hanya menjalankan kewajiban. Beda kan, kalau rajin sholat itu seharusnya adalah orang yang menambah dengan ibadah sholat sunnah. Tapi kalau cuma mengerjakan sholat 5 waktu, itu adalah orang yang hanya mengerjakan kewajibannya, sekedar mengerjakan kewajiban itu. Tapi ketika orang yang mengerjakan sholat 5 waktu ini dianggap asing, nah, karena memang dalam hadis ini apa? Sayaudu ghariban, kan aneh. Bahkan ada surveinya, ada survei. Orang yang sholat di Indonesia itu tidak sampai 50%. Orang muslim di Indonesia yang sholat tidak sampai 50%. Nah, ini wallahu alam lah, apakah surveinya disurvei sholat 5 waktu kah, atau sholat Jumat aja kah, atau beberapa sholat. Tapi faktanya memang ya tidak. Kan kita bisa melihat tuh masjid-masjid di daerah-daerah kita, di komplek-komplek lah,
sholat Jumat, sholat hari raya, dan sholat lima waktu. Kalau ukurannya masjid, bisalah sholat di rumah, ya mungkin itu. Nah, di riwayat lain ini dari Aun bin Abdullah, riwayat Imam At-Tirmizi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuman wa la yaltafitu illa jami'an. Nabi ini tidak tertawa, tidak tapi Nabi tabassum, tersenyum. Ada momen di mana Nabi tersenyum sangat lebar. Itu waktu momen di mana ada seorang sahabat yang dia hubungan badan tengah hari bulan Ramadan. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Apa yang membuat kamu binasa? Saya menjima istri di tengah hari bulan Ramadan. Bagaimana saya?" Kata Nabi, "Berarti membebaskan budak." "Enggak bisa, saya miskin. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ini aja bulan Ramadan orang semuanya puasa, saya tidak tahan. Memberi makan 60 orang miskin. Saya miskin." Lalu gigi Nabi yang geraham itu kelihatan. Nabi tersenyum karena orang ini kayak lucu, kayak semuanya sudah miskin, melanggar lagi kayak. Nah, lalu kata Rasulullah, ini aja lah. Lalu Nabi mengambil sekantong kurma, Nabi berikan kepada orang tersebut. Nah, ini aja, nah, kurma ini kamu bagikan ke orang miskin. Lalu kata laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, pokoknya di lembah itu, di kampung itu yang paling miskin saya. Ya, bawa kesan keluargamu aja dah." Kayak untung dehnya. Tapi ini ulama menganalisa kan, maksud hadis ini apa itu? Maksudnya itu adalah berarti kalau ada orang yang menjima tengah hari bulan Ramadan, selain puasanya batal, maka wajib bayar sanksinya, bayar itunya, apa namanya nih, kafaratnya. Apa kafaratnya? Ya tadi puasa 2 bulan berturut-turut. Itu. Sekarang kan budak tidak ada, berarti langsung puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu. Jadi Nabi tidak tertawa tapi tersenyum. Apalagi wala yaltafitu ila jami'an. Nabi tidak menoleh kecuali jami'an. Maksudnya yaltafitu bi jami wajhi. Nabi menoleh dengan seluruh wajahnya. Ada yang, "Ya Rasulullah." Apa kayak matanya aja kayak apa, kayak tidak, tapi Nabi keseluruhan. Ini adab dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ada yang hal sederhana ini tidak menyadari, tapi itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gestur tubuh loh. Nabi sampai mengajarkan gestur tubuh. Kayaknya kalau ada bab khusus gestur tubuh Nabi, ini luar biasa kalau jadi bahan apa nih, analisa nih. Nabi seluruhan bagaimana memperhatikan bagaimana Nabi gestur tubuhnya seperti itu. Nah, fa fi hadzal khabar dalilun ala anna tabassuma mubahun wa innaman nahyu anid dhaik bil qahqah. Dari dalil ini, hadis ini, nah, dapat diambil kesimpulan bahwasanya senyum itu boleh. Bahkan di hadis lain Rasulullah berkata apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudara itu adalah shadaqah. Karena jadi senyum nih bagi orang Indonesia mungkin makanan sehari-hari, mudah aja kita senyum lah bagi orang Indonesia. Tapi kan Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diutus untuk semua umat manusia. Beda dengan umat Nabi dahulu. Nabi Hud khusus untuk kaum Ad. Nabi Soleh khusus untuk kaum Samud. Khusus tuh. Nah, Nabi Musa Bani Israel khusus. Nabi Muhammad untuk semuanya. Nah, kalau kita lihat seluruh dunia ini, ya tidak semua bangsa, tidak semua negara itu bisa senyum dengan mudah. Dan Nabi menyuruh tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah itu adalah bahasa universal untuk semuanya. Kebetulan untuk hadis ini yang tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah itu mudah bagi kita, tapi bisa sulit bagi orang lain. Paling mudahnya aja
penduduk Gaza memang bisa senyum. Ini lagi dibom. Kada senyum. Sulit itu, makanya jadi kami mungkin 2 tahun yang lalu, jadi ulun pas terpilih 4 pelatihan di Jakarta, pelatihan nih mutarjim, penerjemah Syekh Palestina, jadi di training. Nah, salah satu pembicaranya itu orang Palestina asli tapi sudah lama di Indonesia. Kata beliau ini jadi kalau pian-pian tuh di komplek di mana tuh tetamu Syekh Palestina lawan mutarjimnya tuh lihati, karena ada salah satu hal yang harus diperhatikan bagi mutarjim itu chemistry antara Syekh Palestina dan mutarjim. Kenapa? Karena orang-orang Palestina ini, kata yang beliau yang sudah lama di Indonesia, orang-orang Palestina tuh abus, bahasa Banjarnya perangutan, bahasa Indonesianya ketus. Karena berarti anulah anti senyum kah, bukan anti senyum ya, setiap hari dibom nih, apalagi nih lagi dibom. Ada baru dapat kabar dari kawan itu, ada orang Palestina dokter, jadi asli orang Palestina, dibeasiswai oleh Bulan Sabit Merah Indonesia, dapat beasiswa di Jakarta, mungkin kuliah kedokteran, boleh ke Palestina jadi dokter, ini baru syahid itu. Setiap hari pasti ada. Ini akan sulit senyum nih. Hadis ini sulit dipakai. Nuklir dom senyum saya tidak mungkin masa-masa. Berarti tidak mudah kah? Ya berarti tidak mudah. Nah, cuma dalam hadis ini dalil tentang bolehnya senyum. Nah, tentu ada momen-momen tertentu yang ada senyumnya. Nah, wa inna menahi, tapi yang jadi perhatian yang dilarang itu adalah tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau kembali yang di awal tadi, hukumnya tadi makruh. Nah, faman dahika fa inna man dhahika qahqahatan fid dunya qalilan baka fil akhirati katsiran. Siapa yang banyak tertawa terbahak-bahak di dunia, qalilan sedikit menangis, jadi banyak terbahak-bahak daripada menangis, maka dia akan di dunia banyak tertawa, maka dia akan banyak menangis di akhirat. Nah, tapi sebaliknya, siapa yang faman dhahi fa kaifa man dhahika fid dunya katsiran kaifa yakunu haluhu yaumal qiyamah. Nah, makanya dalam ayat Al-Qur'an itu falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Tertawalah sedikit, menangislah banyak. Ini menangisnya menangis dosa, lain menangis kalah judi slot. Menangisnya kenapa kalah judi slot? Nah, ini bukan yang memang menangis karena nangis karena dosa. Jadi misalnya lah ada orang nih habis tahajud menangis karena dosa. Nah, tuh menangisnya itu dihitung pahala. Menangis apa yang berpahala? Ya menangis karena menangis dosa tuh. Selama kada diupload di Instastory. Menangis diupload Instastory. Nah, kalau diupload apakah buyar pahalanya? Bukan buyar, berpotensi untuk buyar. Jadi itu kacamata untuk mengukur diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang menangis, kita melihat di postingannya menangis tuh karena merasa banyak dosa, ya kita no comment. Karena apa? La na'lamu ma fi qalbi. Kita tidak tahu apa di dalam hatinya. Ini untuk mengukur diri kita sendiri tuh. Menangis. Kenapa menangis? Menghadiri pernikahan mantan, ini nangis. Bukan nangis yang itu, tapi ini menangis memang karena dosa. Wa anil Hasan al-Basri fi qoulihi falyahzuqu qalilan, sedikit tertawa di dunia, wal yabku katsiran fil akhirah fi nari jahannam. Nah, lalu kata Hasan Basri memberikan sebuah quotes. Kata Hasan Basri lah, ya ajaban min dhahikin, sangat aneh ada orang yang tertawa terbahak-bahak padahal dia tahu api neraka sedang menunggu. Wa min masrurin wa min warahi maut, dan dia terlalu gembira padahal sadar kematian menunggunya. Malaikat maut selalu menunggu. Nah, lalu disebutkan, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Man aznaba dzamban, siapa yang melakukan dosa, wa huwa yadhaku, dan dia tertawa, melakukan dosa dan tertawa, apa yang terjadi? Dakhalan nara wa huwa yabki, dan dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Nah, lalu mungkin penutup di sore hari ini kata musannif nih, ghammul ahya khamsatu asya. Ada apa ya, kesedihan lah yang ada di dunia ada 5 macam. Dan harusnya ini menjadi kesedihan yang dimiliki seorang muslim gitu. Kesedihan apa nih yang harus dimiliki itu? 1, ghammudz dzunubil madiyah li'annahu qad aznaba dzunuban walam yatabayyan lahu al-afu fayambaghi ayyakuna maghmuman biha masyghulan biha. Yang pertama lah kesedihan yang harus dirasakan seorang muslim. Harusnya apa? Sedih terhadap dosa masa lalu. Move on iya, tapi mengingat itu harus. Kenapa? Supaya kita sadar tidak mengulangi lagi. Karena ada ingat banyak dosa, banyak dosa lupa. Sama kayak orang banyak hutang, jangan sampai hutang lupa, lupa. Bilanya bab hutang amnesia gitu. Amnesia kayak temporer aja. Bukan, tapi dosa itu. 1, sedih karena dosa masa lalu. Lalu yang kedua, amilal hasanat walam yatabayyan lahu al-qabul. Mengerjakan kebaikan, ini sedih nih. Kita sudah mengerjakan banyak kebaikan, tapi kita tidak tahu indikasi diterimanya amal ibadah itu. Sederhananya, bulan puasa tahun 1445 Hijriah, kita puasa sebulan penuh, plus tarawihnya, plus tahajudnya, plus tilawahnya, plus sedekahnya. Pertanyaannya adalah, hari inilah diterima atau tidak? Yang kita udah tahu. Tidak ada pengumuman dari Allah Ta'ala, ini diterima. Puasanya cuma diterima 20 hari, 10 harinya ditolak. Karena 10 harinya di pasar wadai aja. Karena kebanyakan apa yang dilihat macam-macam. Misalnya, tidak ada pengumumannya. Tidak tahu kita. Itu kedua. Lalu yang ketiga, annahu qad alima bihayatihi fima madha kaifa madha walam yadri kaifa yakunu fil baqi. Kita tahu kehidupan yang sudah terjadi, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya salah satu doa yang kita panjatkan selalu adalah doa husnul khatimah. Kita tidak tahu yang apa akan datang. Ini juga 3 dah. Yang keempat, qad alima anna lillahi ta'ala darain fil akhirah wa la yadri ila ayyati daraihi yasiru. Kita tahu nanti di akhirat ada 2 tempat. Hanya 2 tempat, surga dan neraka. Kita tahu itu, yakin ada surga dan neraka. Tapi kita tidak tahu di mana tempat nantinya surga atau neraka. Makanya banyak-banyak beribadah, banyak bersalawat kepada Nabi itu supaya banyak jalan. Semua jalan untuk menuju surga itu kita lakukan. Amal ibadah, iya. Jalur syafaat Nabi, iya. Jalur syafaat teman yang soleh, iya. Nah semuanya mujalah satu solihin, berteman dengan orang-orang soleh itu ya salah satu yang membuat bisa tertolong di akhirat. Karena ada momen di mana orang-orang itu terkumpul di surga, tempat nongkrongnya nih, lagi nongkrong surga. Kawan kita 1 kurang, baru dijemput di neraka. Mungkin ada membaca berita lah, yang 3 santri tenggelam. Ada dengar? Tahu. Jadi ada di Alu-Alu tuh ada santri 3 tenggelam. Nah, sebenarnya itu acara sudah selesai, tidak ada masalah dan mereka lagi rekreasi. Makanya karena ini di kampung dan banyak alumni pondok di situ, jadi lagi rekreasi lah, happy. Nah, pas momen kapalnya itu terbalik, sudah mereka tertawa tuh karena ya rame lah, basah. Nah, momen sedihnya itu adalah nih karena tidak sadar berenang kan, keluar lah karena kapalnya terbalik. Pas dihitung baru sadar kurang 3. Yang belum 3 itu tidak bisa berenang.
Ini tidak sadar tuh. Nah, tidak sadar. Ya sama juga kan nanti kayak di surga itu. Nah, mudah-mudahan misalnya ada yang tidak sadar tuh sadar tuh, maksudnya oh dijemput di neraka. Karena bilangnya di surga tidak ada, tidak lain tuh pasti di neraka dah. Itu mau jalan satu solihin, salah satu jalan ke surga lah. Jadi semua jalan manu anak yatim, kata Rasulullah kan ana wa kafil yatim kahatani fil jannah. Nah, itu salah satu cara. Ada yang jalannya jalan puasa, ada jalannya jalan sedekah, ada jalannya sabar, ada jalannya memaafkan. Ada di akhirat itu nanti ada salah satu orang yang dia merasa amal ibadahnya tidak banyak, tapi pas di akhirat kok tiba-tiba banyak. Ternyata orangnya selalu memaafkan. Memaafkan ini sulit loh, sulit. Sedikit memposting dibully, ya sedikit aja berbuat baik dibully, apakah bulinya ngalah jar, paling tobat sambal macam-macam. Itu 3, itu 4. Yang kelima terakhir, yang kelima, la yadri Allah ta'ala radin anhu amsakhit alaihi. Dia tidak tahu Allah itu ridho atau marah. Ada tahu? Kalau sahabat jelas, sahabat zaman Nabi itu jelas diridhoi Allah, turun ayatnya radhiyallahu anhum, dibenci Allah. Jadi ada salah satu sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini pas Ghazwatul Tabuk. Nah, Ghazwatul Tabuk ini kan pengumuman, yuk kita pergi ke Tabuk, jihad fisabilillah. Lalu sahabat kan masing-masing menyiapkan barang tuh, menyiapkan untuk berangkat. Ka'ab bin Malik ini lagi panen kurma. Jadi pas panen, kayaknya belum siap nih, rombongan belum siap, panen dulu lihat lagi, kayaknya belum. Nah, masih. Pas nengok sudah pulang. Jadi kasihkan panen kurma lalu ketinggalan jihad fisabilillah, padahal wajib. Nah, Nabi kan pokoknya dicek semuanya. Apa penyebab ketidakhadiran? Yang orang-orang munafik bohong dah. Alasan macam-macam. Ka'ab bin Malik dia tidak mau bohong, jujur. Ya Rasulullah, saya sadar saya sehat, perbekalan cukup, cuma saya sibuk panen. Kata Rasulullah, tunggu dari Allah Ta'ala turun ayat sanksi kepada Ka'ab bin Malik. Sanksinya apa nih? Sanksinya tidak boleh didekati, tidak boleh berbicara kepadanya. Wah, ini sedih benar nih. Diboikot, bayangkan pian lah, di kantor diboikot sekantoran, kada boleh, jangan dirawa, jangan disapa. Nah, Ka'ab bin Malik itu sanksinya hukuman dari Allah, pokoknya jangan disapa, termasuk istrinya jangan melayani sampai beberapa hari. Sedih. Sahabat yang lain tuh ya ingin menyapa sebenarnya, tapi karena larangan dari Allah Ta'ala tidak berani. Sampai turun ayat, Ka'ab bin Malik sudah diampuni Allah, turun ayat sudah boleh untuk berbicara seperti sedia kala. Wah, itu sahabat alhamdulillah semuanya gembira. Itu kan sahabat masih hidup tuh jelas Allah ridho dan marahnya tuh jelas. Hari ini kita tidak bisa mengukur marahnya bagaimana. Jangan dikira orang yang selalu dapat nikmat, misalnya ujian lulus terus, itu tanda Allah sayang. Tidak mesti, karena ada namanya istidraj, lanjuran dari Allah. Orangnya ahli maksiat tapi rezeki lancar, karir lancar. Nah, itu berarti istidraj. Makanya kita tidak tahu istidrajnya itu apa. Nah, ini ada 5 hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Niat dosa masa lalu, amal ibadah diterima atau tidak, lalu memikirkan kehidupan masa akan datang, surga atau neraka, dan yang terakhir bagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.